Ini yang minggu lalu sudah dibahas tentang dikuduskanlah namamu. Jadi spirit daripada doa Bapa kami, saya boleh menyimpulkan ya. Spirit dari doa Bapa kami itu bukan kita minta-minta aja sama Tuhan. Orientasinya itu pasti bukan antroposentris. Saya percaya sepenuhnya doa Bapa kami itu adalah teosentris. Ya. Teosentris itu Allah yang menjadi pusat daripada seluruh doa yang disampaikan. Allah yang menjadi pusat. Ada orang yang masih menyangkal dan mengatakan doa Bapa kami kan juga antroposentris, bukan teosentris. Ya, saya tekankan kembali ya. Doa Bapa kami adalah doa yang teosentris, bukan antroposentris. Yang berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada manusia. Antroposentris itu berpusat pada manusia. Teosentris berpusat kepada Allah. Tapi ada yang menyangkal, bukankah doa Bapa kami juga mementingkan manusia? Juga bersifat antroposentris juga. Ini kesimpulan ngawur. Ya, maaf saya kalau bilang to the point langsung deh. Nggak pakai tedeng aling-aling dan tidak pakai basa-basi. Kesimpulan ngawur. Tuh, kan ada Pak. Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini. Itu kan juga demi kepentingan kita. Antroposentris kan Pak. Atau humanisme kan Pak. Ini Anda nggak paham kebenaran yang sesungguhnya. Belum-belum sudah menyimpulkan secara salah dan secara ngawur. Saya berani katakan, di Alkitab itu tidak ada satu bagian sekecil apapun bagi antroposentris. Maksudnya, Alkitab itu tidak mengajarkan antroposentris. Dan juga humanisme. Ada orang yang juga mengajarkan di Alkitab ada humanisme. Ya, apa itu humanisme? Itu nggak paham humanisme langsung berkoar-koar tentang humanisme. Humanisme itu menunjukkan bahwa manusialah yang paling utama dan yang paling diutamakan. Ya, kok ada Pak humanisme Kristen? Itu Allah mengutamakan manusia. Itu humanisme Kristen. Ya, Anda juga nggak paham bagaimana kenapa Allah mengutamakan manusia. Iya Pak, Allah menomorsatukan manusia di atas segala-galanya. Ya, nanti dulu kalau Anda mau bilang Allah mengutamakan manusia di atas segala-galanya, berarti, apakah itu berarti Allah lebih mementingkan manusia daripada dirinya sendiri? Wah, ini harus Anda renungkan baik-baik. Allah begitu sangat amat mementingkan manusia di atas segala-galanya, bahkan sampai lebih mementingkan manusia daripada dirinya sendiri. Daripada diri Allah sendiri.
Manusia amat sangat dipentingkan, sehingga Allah juga mau mengorbankan segala-galanya, termasuk mengorbankan dirinya sendiri bagi manusia. Itu menunjukkan manusia paling utama. Ya, kalau seperti itu saya bisa menyimpulkan berarti manusia lebih penting dari Allah. Karena Allah begitu mementingkan manusia, sehingga manusia lebih penting dari Allah. Berarti manusia lebih dari Allah. Ini tambah kacau. Iya kan? Ada logikanya bagaimana? Allah begitu mementingkan manusia, sehingga mau memberikan segala-galanya bagi manusia. Sehingga Allah rela habis demi manusia yang diutamakan. Ini teologi dari mana ini? Allah rela dirinya habis demi manusia yang dimuliakan. Gak ada itu. Tidak benar. Ya. Jadi kata-kata ini juga sudah mau menunjukkan. Dikuduskanlah namamu itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah yang patut diutamakan di atas segala-galanya. Allah yang maha kudus, maha mulia. Dan aku yang bukan orang kudus. Aku orang berdosa yang tidak layak. Memberikan diriku untuk dikuduskan oleh Allah. Allah adalah sumber kekudusan. Saya bukan sumber kekudusan. Saya hanya dikuduskan oleh anugerah Allah. Kalau tadi dikatakan Allah mau segala-galanya demi manusia, itu baru melihat dari satu sudut yang tidak melihat secara keseluruhan. Kelihatannya memang Allah mau mengorbankan segala-galanya sampai mengutus anaknya yang tunggal. Berkorban untuk saudara dan saya. Itulah segala-galanya demi manusia. Jangan lupa. Jangan lupa, Allah mau menyelamatkan saudara dan saya. Bukan finalnya adalah demi Anda dan saya dimuliakan. Salah itu. Tidak ada demi Anda dan saya, demi manusia dimuliakan. Dan Allah mau lebih rendah dari manusia. Konyol banget. Ya. Jadi kalau begitu yang benar bagaimana? Yang benar adalah manusia diselamatkan. Supaya manusia sadar siapa yang patut dimuliakan. Dengan manusia diselamatkan, manusia disadarkan, diinsyakan. Ya. Untuk apa manusia itu hidup? Untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa manusia diselamatkan? Supaya mengerti arti hidup yang sebenarnya. Bukan hore, saya diselamatkan, saya boleh masuk surga, saya boleh menikmati kemuliaan untuk diri saya. Saya boleh mendapatkan kuasa ilahi, melebihi segala kuasa yang lain. Itu arogan banget. Ya memang Tuhan menjanjikan kita nanti akan memerintah bersama dengan orang-orang kudus. Ya kan? Tapi apa itu semua? Konteksnya bagaimana harus dilihat secara benar. Tidak ada kemuliaan manusia melebihi kemuliaan Allah.
Tidak ada manusia nanti dimuliakan sehingga semua menyembah kepada manusia. Ngawur banget itu. Nggak ada itu. Ya. Saya mengajak saudara membaca satu ayat yang sudah bolak-balik saya sharingkan ayat ini. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk kita semua mengingat ayat ini. Mari kita buka Alkitab. Ya. Saya tidak share ayatnya di layar. Tapi kita punya Alkitab sendiri-sendiri kan. 2 Korintus pasal 5. Ya, ada yang hafal enggak? 2 Korintus 5. Ayat berapa? Ayat 15. Mari kita baca sama-sama ya. Yang di tempat ibadah juga membacanya. Mari. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya apa? Bukan supaya orang-orang yang diselamatkan itu akhirnya hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk kemuliaannya sendiri, hidup untuk kepentingannya sendiri. Tidak. Tetapi Kristus telah mati untuk semua orang, yaitu orang-orang pilihan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia, yaitu Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jadi, inilah hidup yang benar. Hidup yang benar adalah hidup yang tidak untuk dirinya sendiri, tapi hidup bagi Kristus yang sudah mau mati dan bangkit bagi orang-orang yang ditebusnya. Inilah arti hidup. Hidup tidak untuk diri sendiri. Hidup tidak untuk kemuliaan diri. Hidup tidak untuk kepentingan diri. Tidak untuk memuaskan hawa nafsu diri. Kedagingan. Dan ini bukan hanya satu ayat ini aja yang mengatakan ini. Ya. Hari ini saya akan men-sharekan makna hidup. Setelah Anda dinyatakan bagaimana Anda boleh diselamatkan. Oke, kita sekarang membaca dari Roma pasal 14. Roma 14. Ayat 7 sampai 9. Ini juga ayat yang sudah sangat terkenal. Dan sudah bolak-balik saya sharekan. Tapi harus terus-menerus diingatkan. Karena apa? Seringkali kita lupa. Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk siapa? Anda diselamatkan Kristus. Buat apa? Kalau buat untuk diri sendiri, berarti nggak ada maknanya Anda menjadi orang percaya. Nggak ada gunanya Anda diselamatkan oleh Kristus. Kalau hidup Anda adalah berorientasi bagi diri sendiri, bagi kepentingan diri, bagi kemuliaan diri, bagi hawa nafsu. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Perhatikan.
Hidup untuk diri sendiri. Sudah, itu nggak benar. Mati untuk diri sendiri juga nggak benar. Tidak ada seorang pun di antara kita. Kita itu siapa? Orang percaya. Saya ulangi lagi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sebab jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan. Alkitab dengan tegas menyatakan kepada saudara dan saya, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Kenapa kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan? Karena kita berkata, kita adalah milik Tuhan. Kamu dan saya, Anda dan saya, adalah milik Tuhan. Bukan milik diri kita sendiri. Ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kenapa kita bisa menjadi milik Tuhan. Ya. Sekarang ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini poinnya. Kristus sudah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itulah tujuan Kristus mati dan bangkit kembali. Bukan untuk sekedar jadi tontonan. Ya. Bukan sekedar untuk dikagumi. Bukan sekedar untuk kita menghormati. Datang beribadah dan menghormati. Selesai. Tidak. Supaya Anda sadar, hidup Anda adalah bukan hidup untuk diri sendiri. Mati, hidup, dan mati bukan untuk diri sendiri. Kalau hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, karena kamu adalah milik Tuhan, dan untuk itulah Kristus sudah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Ini poinnya. Ini bukan antroposentris, ini teosentris. Wah, kalau gitu manusia nggak ada artinya ya, Pak. Simpulan ngawur lagi. Siapa yang bilang manusia nggak ada artinya? Justru Kristus mati dan bangkit untuk saudara dan saya, supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti. Bukan hidup nggak ada artinya. Salah. Justru kalau Kristus tidak mati dan bangkit untuk Anda, hidup Anda yang nggak ada artinya. Tapi karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk Anda, hidup Anda menjadi hidup yang berarti dan bernilai. Nggak ada lagi hidup yang lebih berarti daripada ini. Hidup berarti itu apa? Anda punya kekayaan, Anda sukses, Anda punya jabatan, Anda punya kekuasaan. Itu hidup berarti. Kalau Anda sudah menghadapi kematian, detik-detik kematian, Anda baru sadar. Semua itu gak ada artinya. Siapa sih yang paling mau diingat waktu kita mau menghadapi kematian? Siapa yang paling bisa menolong kita? Siapa yang paling berarti dalam hidup saudara dan saya pada detik-detik menghadapi kematian?
Orang yang paling dekat dengan kita pun tidak sanggup menolong kita waktu detik-detik menghadapi kematian. Tolong, tolong, aku mau menghadapi kematian. Orang-orang di sekitar kita sudah nggak bisa apa-apa. Mereka hanya mendoakan kita. Tapi siapa penolong kita? Tidak ada lain. Kristus yang sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Tuhan Yesus sendiri berkata, buat apa orang memperoleh seluruh harta di dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Saya mengkorbankan hal ini di tengah-tengah doa Bapa kami. Pembahasan doa Bapa kami. Supaya Anda menangkap spirit daripada doa Bapa kami yang teosentris. Kenapa Kristus mengajarkan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini minggu depan akan saya khotbahkan. Bulan depan akan saya khotbah. Ya, jadi kembali lagi saudara. Teosentris. Mari kita lihat ayat yang lain. Yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, ini poin yang saya mau tekankan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diulang. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat jelas teosentris. Kristus memang menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Untuk membeli Anda. Dengan harga yang begitu mahal. Supaya apa? Supaya Anda mengerti makna hidup. Supaya Anda mengerti arti hidup. Supaya Anda mengerti nilai hidup. Supaya Anda mengerti tujuan hidup. Dan itulah hidup yang paling berarti. Hidup paling berarti bukan Anda hidup untuk diri sendiri. Hidup yang paling berarti hidup Anda bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Apalagi yang Anda mau banggakan dalam hidup ini? Apalagi yang Anda mau kejar dalam hidup ini? Gengsi, harga diri, kedudukan, kemakmuran, kekayaan, kemuliaan diri, nama baik, prestasi, gelar, kehormatan manusia,
hawa nafsu kedagingan, apalagi yang saudara dan saya mau kejar. Kenapa saya juga mengutarakan hal-hal seperti ini? Karena saya juga bolak-balik mengalami teguran daripada Tuhan. Kalau saya mengkhotbahkan hari ini tidak berarti saya ini sudah sempurna. Semua sudah untuk Tuhan. Tidak ada lagi diri saya. Semua keakuan saya sudah lenyap. Kedagingan saya lenyap. Tidak ada hawa nafsu duniawi. Semuanya surgawi. Omong kosong. Justru karena masih ada ini kedagingan. Kita perlu diingatkan. Kita perlu ditegur. Saya pernah mengkhotbahkan tentang kita semua adalah munafik. Pura-pura rohani. Pura-pura saleh. Padahal sebenarnya, saudara dan saya, di hadapan Tuhan, tidak ada yang benar-benar salah. Tidak ada yang benar-benar suci. Tanpa noda. Tanpa keakuan. Tanpa kedagingan. Tanpa egois, tanpa kemunafikan. Nggak ada. Saudara dan saya punya pergumulan yang sama. Tidak berarti kalau jadi pendeta, sudah nggak ada pergumulan keakuan. Bohong, omong kosong, munafik. Jangan salah paham. Dan jangan jadi pendeta yang makin menyuburkan kemunafikan dengan menikmati puji-pujian manusia. Puji Tuhan kalau ada teguran-teguran seperti ini. Puji Tuhan kalau kita diingatkan, meskipun sudah menjadi pendeta, diingatkan bahwa aku ini sebenarnya manusia yang penuh dengan ketidaklayakan di hadapan Allah. Puji Tuhan kalau disadarkan. Jangan merasa Anda sudah layak dan sudah pantas menghadap kepada Tuhan dengan kesucian diri Anda yang munafik itu. Oke. Kita lihat lagi. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Semua ayat-ayatnya sudah sangat sering saya sharingkan. Tapi saya tidak bosan-bosannya membagikan kepada Anda supaya kita selalu diingatkan. 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ulang. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ini teosentris atau antroposentris? Jelas teosentris. Anda makan, Anda minum, Anda melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ini memang kalau kita bahas ayat ini, itu konteksnya memang supaya perbuatanmu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya kamu kalau mau melakukan segala sesuatu, bukan lalu Anda lakukan begitu saja asal Anda orang yang beriman, Anda tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mungkin tersandung dengan perbuatan Anda tidak peduli, Anda lakukan saja. Tidak. Paulus ingatkan, kamu kalau makan, kamu kalau minum, kamu kalau melakukan segala sesuatu yang lain,
lakukanlah untuk kemuliaan bagi Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk asal saya happy, asal saya senang, asal saya menikmati. Tidak. Lakukanlah semuanya itu untuk hidup Anda tidak jadi batu sandungan dan membawa kemuliaan bagi Allah. Ini adalah suatu petunjuk-petunjuk dalam hidup Anda dan saya. Untuk teosentris, berpusat kepada Allah, bagi kemuliaan Allah. Karena itu kalau kita juga mengatakan, dikuduskanlah namamu, kita juga siap hidup kita pun dikuduskan oleh Allah, di mana kita masih ada manusia lama yang perlu terus-menerus dimatikan. Itulah proses pengudusan. Saudara dan saya tidak keselatan begitu saja dan lalu tidak ada proses. Enggak ada proses. Siapa yang bilang tidak ada proses? Siapa yang bilang Anda hidup diselamatkan hanya untuk Anda bersenang-senang bagi diri, kepentingan diri Anda sendiri? Tidak. Allah sedang membentuk anak-anaknya, membentuk saudara dan saya, untuk menyatakan dikuduskanlah namamu. Kita siap juga dikuduskan oleh Allah. Dan arti dikuduskan, seperti yang tercatat di layar ini, yaitu saya sudah dipisahkan dari dunia. Arti kekudusan itu adalah pemisahan. Artinya apa? Artinya sadarlah kalau kamu itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu sekarang masuk dalam proses pengudusan. Itu hidupmu itu sudah dipisahkan. Dipisahkan dari hawa nafsu keduniawian. Dipisahkan dari orang-orang yang berorientasi hidup antroposentris. Berpusat pada diri. Berpusat bagi hawa nafsu. Berpusat bagi si aku. Itu sudah dipisahkan. Ya. Jadi orientasi Anda juga diubahkan. Doa Bapa kami ini adalah doa yang dimana orientasi hidup kita ini diubahkan. Doa Bapa kami ini bukan berorientasi pada si aku, lalu hanya meminta-minta kepada Tuhan supaya mementingkan si aku. Tidak, tapi doa Bapa kami ini lebih banyak refleksi diri, mengoreksi diri. Refleksi diri dan mengoreksi diri. Itulah doa Bapa kami. Nanti pada poin-poin berikutnya, saya akan lebih menegaskan kebenaran, refleksi diri, dan koreksi diri ini dalam poin-poin berikutnya di doa Bapa kami. Setelah kita dipisahkan itu apa? Untuk saudara dan saya tadi dikuduskan itu diperlengkapi, dilatih, dihajar, digembleng. Ya, bukan untuk kenikmatan diri kita sendiri, tetapi kita diperlengkapi untuk kita diutus kembali. Diutus kembali ke dunia untuk apa? Menjalankan suatu tugas, ya, panggilan, yaitu memberitakan atau mewartakan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada dunia. Saya sebelum bertobat,
Saya tidak pernah memikirkan hidup saya akan dipersembahkan dan dipakai bagi pekerjaan misi kerajaan Allah. Nggak pernah mikir itu. Hidup saya ya untuk saya. Hidup saya adalah saya mau studi, saya mau sekolah, saya mau nanti cari duit, saya mau jadi kaya untuk masa depan saya. Itu cita-cita saya. Saya harus pintar, saya harus bisa cari uang, saya harus bisa meraih kekayaan sebanyak mungkin yang saya bisa raih. Itu tekad saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya bertobat di tengah-tengah saya menjadi mahasiswa. Yang tujuannya hanya untuk bisa cari kerja dan kaya pada waktu itu. Dan Tuhan menangkap saya. Sampai saya akhirnya sadar. Seperti kalimat tadi. Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Saya sadar arti hidup yang sebenarnya dalam hidup saya. Kalau tidak Tuhan menangkap saya juga sampai hari ini nggak ngerti buat apa saya hidup. Saya hanya memikirkan waktu itu hidup untuk diri saya, hidup untuk kepentingan saya, hidup untuk masa depan saya, hidup untuk kekayaan saya. Tapi setelah Tuhan menangkap saya baru sadar. Hidup saya diselamatkan untuk saya menjadi alat Tuhan bagi pelebaran kerajaan Allah. Bukan bagi kekayaan saya, kenikmatan saya, kepentingan saya, keakuan saya, gengsi saya, kemuliaan saya, hawa nafsu saya. Meskipun saya sadar, sampai hari ini pun saya masih ada manusia lama. Tapi arah hidup sudah dibelokkan oleh Tuhan. Tujuan hidup sudah dibalik 180 derajat oleh Tuhan. Bukan saya yang mampu merubah hidup saya. Tidak. Tuhan yang menyadarkan, menginsyafkan, hidupmu buat apa? Meskipun saya sudah ditangkap oleh Kristus, saya sudah juga disadarkan dan diinsyafkan. Tidak berarti saya lalu menjadi orang sempurna, bersih, suci, tanpa noda. No. Tuhan masih, tanda petik, ya, tanda petik, membiarkan manusia lama itu bercokol dalam kehidupan orang percaya. Makanya kalau doktrin Anda itu benar, Anda akan menangkap bahwa kita meskipun sudah manusia baru, masih punya manusia lama. Kenapa Tuhan membiarkan manusia lama? Supaya kita sadar bahwa kita memang bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa diri sudah layak di hadapan Allah. Kita semua tidak layak. Kita semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita selama ini juga semata-mata bergantung hanya kepada Allah. Kalau bukan karena anugerahnya, saya hancur berantakan. Saya juga tidak sanggup untuk bisa menjaga diri saya tetap setia kepada Allah dengan kekuatan saya sendiri tanpa Tuhan menopang saya. Ini kebenaran yang hakiki. Kenapa manusia lama masih dibiarkan bercokol dalam hidup Anda dan saya? Supaya kita sadar hidupku semata-mata bergantung pada anugerahnya setiap waktu, setiap saat. Bayangkan kalau saudara sudah tidak punya kelemahan.
tidak punya kekurangan. Ya, tidak punya kedagingan lagi. Oh, saya sudah sempurna. Saya sudah bersih. Saya sudah hebat. Saya mampu. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa hidup suci. Ya, orang kayak gitu sudah tidak memerlukan Kristus. Dan ini pelatihan bagi saudara dan saya untuk benar-benar menghargai yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang saya tekankan bulan lalu. Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan karena kehebatan Anda dan saya. Karena anugerahnya. Ya. Dan sekarang saudara sudah ditangkap. Saudara sudah diubahkan. Saudara sudah mengerti arti hidup. Untuk apa hidupmu itu? Nih, Anda supaya diutus kembali ke dunia untuk mewartakan kasihnya yang tak berkesudahan. Artinya hidup Anda yang berarti itu adalah hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Yaitu untuk apa? Hidup Anda untuk menjadi saksi, untuk membawa orang datang kepada Kristus, untuk mewartakan kebenaran, supaya banyak orang diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Nya. Jangan hidup untuk diri sendiri, karena itu nilainya nol. Nggak ada arti. Jangan sampai Anda menyesal. Ya. Puji Tuhan. Hidup yang paling berarti adalah hidup untuk memuliakan namanya. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan mengkhotbahkan selanjutnya, yaitu datanglah kerajaan. Ini juga mau menunjukkan siapa yang menjadi pusat. Siapa yang menjadi fokus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.